Hari ini kita akan menyelesaikan soal tentang hidrolisis atau buffer. Nah, ketika kita mendapatkan soal kimia seperti ini, kita harus membaca dengan cermat terlebih dahulu soalnya seperti apa. Mari kita baca bersama-sama. Asam asetat atau CH3COH adalah asam lemah dengan Ka 10⁻⁵. Perbandingan konsentrasi CH3COOH dan CH3CO- dalam larutan CH3COK pada pH 8 adalah berapa? Nah, setelah kita membaca soal, kita identifikasi dulu yang diketahui apa saja. Diketahui Ka-nya 10⁻⁵. Kemudian, kita juga diketahui larutan CH3COOK. pH-nya 8. Nah, CH3COK ini asam, basa, atau garam. Kita lihat, kalau asam itu di depannya ada H. Nah, CH3COK ini depannya enggak ada H-nya, tidak ada H-nya di sini. Maka itu bukan asam. Kemudian kita lihat, apakah CH3COK ini di belakangnya itu ada OH-nya. Karena di belakang tidak ada OH-nya, berarti ini juga bukan basa. Bukan asam, bukan basa, lalu ini senyawa apa? Ini adalah senyawa garam. Nah, garam dengan pH 8 artinya ini garam bersifat basa. Ini adalah garam bersifat basa. Oke, ini yang diketahui. Kemudian yang ditanyakan adalah perbandingan konsentrasi CH3COOH dibanding CH3COO-. Ini berapa? Untuk menghitungnya, yang pertama kita harus menghitung dulu pH-nya berapa. Kalau pH-nya itu sama dengan 8, maka POH sama dengan 14 min pH. Sama dengan 14 min 8. Hasilnya POH-nya adalah 6. Kalau POH-nya 6, maka OH-nya adalah 10⁻⁻�6. Nah, kita sudah dapat OH- 10⁻⁻�6. Mari kita cari konsentrasi garamnya. Nah, masukkan ke rumus konsentrasi garam. Ke rumus OH- dari garam basa. Rumusnya apa? Rumusnya adalah Kw per Ka kali konsentrasi garam kali valensi min. Kw ini tetapan ionisasi air, Ka ini tetapan ionisasi garam, konsentrasi garamnya berapa? Masukkan satu persatu. OH- 10⁻⁻�6 sama dengan akar Kw-nya 10⁻⁻14, Ka-nya 10⁻⁻5 kali konsentrasi garam kali valensinya adalah 1. Untuk menghilangkan akar, kita harus mengkuadratkannya. Yang dikuadratkan kedua ruas. Kalau ada pangkat dipangkatkan lagi, maka pangkatnya dikali. Min 6 dikali 2, maka hasilnya 10⁻⁻12. Sama dengan ruas kanan akarnya hilang. Jadi 10⁻⁻14 per 10⁻⁻5 kali konsentrasi garam. Nah, 10⁻⁻12 sama dengan 10⁻⁻9 kali konsentrasi garam. Sehingga kita dapat konsentrasi garam atau konsentrasi CH3COOK adalah 10⁻⁻12 per 10⁻⁻9. Maka CH3COOK konsentrasinya adalah 10⁻⁻3. Mari kita masukkan ke
persamaan reaksi CH3COOK terionisasi menjadi CH3COO- plus K+. Kalau konsentrasi CH3COK adalah 10⁻³ maka konsentrasi CH3CO- juga 10⁻³. Kenapa sama? Karena koefisiennya itu sama. Nah, kita sudah dapat konsentrasi CH3COK. Mari kita masukkan ke rumus kepersamaan reaksi netralisasi. CH3COK berarti ini didapatkan dari reaksi hidrolisis CH3COOH plus KOH jadi CH3COOK, maaf ini tidak muat ya, taruh bawah, plus H2O. Nah, kemudian kita mula-mula reaksi sisa. Mula-mula reaksi sisa. Mula-mula kita tidak tahu CH3COH-nya berapa. Yang kita tahu adalah setelah reaksi kita dapat CH3COOK-nya 10⁻³. 10⁻³. Nah, berarti karena hidrolisis itu sisa dari asam dan basanya habis, maka kita tulis di sini 0. Kalau habis berarti konsentrasi mula-mula dan konsentrasi ketika bereaksi itu sama. Oke, mari kita pakai perbandingan koefisien dari 10⁻³ ini. Ini airnya juga 10⁻³. Pakai perbandingan koefisien 10⁻³ dibagi koefisien CH3COK adalah 1 dikali koefisien dari CH3COOH adalah 1. Berarti 10⁻³ bagi 1 kali 1 tetap ya 10⁻³. Min 10⁻³. KOH-nya juga sama 10⁻³ ketika bereaksi juga 10⁻³. Sehingga perbandingan konsentrasi CH3COOH dibanding CH3COO- adalah 10⁻³ dibanding 10⁻³. Kita sederhanakan 1:1. Nah, sudah ketemu kita perbandingan dari CH3COH dan CH3COK itu adalah 1:1 atau 1. Begitu. Adakah yang mau ditanyakan? Jika tidak ada, kita cukupkan ya. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya.